Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semuanya bisa bersilaturahmi lewat kajianmu pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Alhamdulillah, dengan suasana COVID-19 atau pandemi COVID-19 kita bisa bersilaturahmi lewat online atau lewat daring bisa kita laksanakan. Yang kedua, salat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya senantiasa selalu mengikuti apa yang sudah dituntunkan oleh beliau Nabi Agung Muhammad SAW. Para pemirsa yang saya hormati, kami akan menyampaikan wasiat Rasulullah SAW kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Siapa itu Abi Dzar Al-Ghifari? Abu Dzar Al-Ghifari adalah seorang sahabat Rasulullah yang masuk Islam termasuk urutan yang kelima atau yang keenam setelah Abu Bakar dan sahabat yang lainnya. Jadi yang pertama kali masuk Islam. Abu Dzar adalah nama aslinya Jundub bin Junabah bin Sufyan Al-Ghifari, yang dikenal atau yang dipanggil dengan Abu Dzar. Kenapa dipanggil dengan Abu Dzar? Karena Abu Dzar punya anak yang namanya Dzar. Ya, maka dipanggil dengan Abu Dzar. Istrinya bernama Ummu Dzar karena ibu dari anak yang bernama Dzar. Nah, Abu Dzar adalah keturunan dari Bani Ghifar atau Al-Ghifar. Jadi di Bani Al-Ghifar itu adalah atau keturunan dari para dengan pekerjaan yang kurang bagus atau yang dianggap sebagai perampok dan yang sebagainya. Jadi beliau juga maka punya sifat yang sangat radikal sekali ketika beliau masuk Islam. Nah, ketika Abu Dzar masuk Islam, maka seluruh keluarganya, masyarakatnya, tua, muda, semuanya mengikuti ajaran Nabi, yaitu ajaran kita, agama Islam. Apa wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar? 7 hal tersebut. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisawa'in bihubbil masakin wa an adnuwa minhum wa an anzura ila man huwa asfalu minni wa la anzura ila man huwa fauqi wa an asila rahimi wa in jafani wa an ukthira min la haula wa la quwata illa billah wa an atakallama bimuril haqqi wa la ta'khudni fillahi laumata laim wa an la as'alan nasa syai'an. Yang artinya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW kekasih Allah bersabda atau berpesan dengan 7 perkara. Bihubbil masakin wa an adnuwa minhum. Wasiat yang pertama adalah supaya aku Abu Dzar mencintai orang miskin dan dekat dengan orang miskin. Jadi pesan Rasulullah itu agar Abu Dzar dekat dengan mencintai orang miskin dan dekat dengan orang miskin. Miskin di sini bukan berarti orang miskin yang meminta-minta atau orang yang tidak bekerja kemudian meminta-minta. Tetapi miskin di sini ada memang miskin yang tidak berkecukupan dalam penghasilan kehidupan sehari-hari, tidak berkecukupan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Dan beliau tidak mau meminta-minta. Maka Rasulullah berpesan kepada kita semuanya agar kita sebagai umat Islam atau warga muslim untuk memberikan sodakoh atau zakatnya, infaknya kepada orang miskin, karena orang yang miskin tadi tidak mau meminta-minta. Ketika Rasulullah itu sedang berkumpul dengan orang miskin, datanglah pemuda Quraisy yang pada waktu itu ingin bertemu dengan Rasulullah. Kemudian pemuda Quraisy tadi ketika ingin berbicara dengan Rasulullah tidak mau ada orang miskin dan meminta agar Rasulullah mengusirnya orang miskin. Maka ketika Rasulullah itu di hatinya ingin mengusir orang miskin tadi, maka Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran
ditegaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 52 agar kita dilarang untuk mengusir orang miskin, karena orang yang miskin tadi itu selalu berzikir di waktu pagi dan sore hari, dan mereka untuk menghadap wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti monggo agar para pemirsa bisa untuk membuka kembali Quran surat Al-An'am ayat 52 tadi. Nah, kemudian Rasulullah selalu berdoa kepada Allah bahwa menginginkan agar hidupnya berdekat dengan orang miskin, matinya dekat dengan orang miskin, berkumpul bergerombol dengan orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin itu besok yang awal masuk ke surga. Sedangkan orang kaya adalah setelah orang-orang miskin masuk surganya. Jadi jedanya atau tenggang waktunya orang miskin dan orang kaya yang masuk surga itu adalah setengah hari, yaitu 500 tahun. Yang kedua, para pemirsa sekalian, wa an angzuro ilaman huwa asfala minni wala angzuro ilaman huwa fauqi. Dan diwasiatkan oleh Rasulullah agar Abu Dzar diperintahkan melihat kepada orang yang di bawahnya. Jadi jangan melihat yang di atasnya. Maksudnya apa? Ketika kita melihat urusan dunia, maka kita untuk melihat ke bawah. Tetapi ketika melihat urusan agama, kita melihatnya adalah ke atas. Jangan ketika kita urusan dunia itu melihatnya ke bawah, ke atas, mohon maaf. Jadi kita tidak melihat ke atas. Jangan melihat orang yang kaya, hartanya banyak, rumahnya mewah, kendaraannya juga mewah, ya, gajinya juga besar. Bukan itu. Tetapi maka lihatlah kita ketika urusan dia ke bawah. Kalau kita melihat ada orang yang berjalan kaki, kita bersyukur bisa naik sepeda angin. Ketika ada orang yang naik sepeda atau kita bisa naik sepeda, ada yang bisa naik motor, kita harus bersyukur bahwa kita alhamdulillah bisa naik motor, bahwa orang tadi bisa masih bisa naik sepeda. Dan selanjutnya, ini adalah urusan dunia. Ketika kita melihat urusan agama adalah kita melihatnya ke atas. Kenapa? Kita melihat orang itu ketaatannya, akhlaknya bagus, pahala untuk mengais agar nanti ke surga, maka kita diperintahkan untuk melihat ke atas. Itu untuk urusan agama. Nah, pesan yang sangat luar biasa kepada kita sekalian, tidak hanya kepada Abu Dzar, tentu pesan Rasulullah itu disampaikan kepada kita sebagai warga muslim atau sebagai orang Islam untuk mengikuti apa yang sudah diwasiatkan Rasulullah kepada kita semuanya. Yang ketiga adalah wa an asila rohimi wa in jafani, agar kita menyambung tali silaturahmi walau orang keras terhadap kita. Jadi atau orang itu memusuhi kepada kita. Jadi silaturahmi di sini bukan berarti silaturahmi dalam artian menyambung antara saudara atau keponakan, Pak D, pamannya dan yang lainnya, bukan. Atau menyambung tali silaturahmi dengan teman kita, sahabat kita, bukan itu. Tapi silaturahmi di sini yang diperintahkan, diwasiatkan Rasulullah adalah bersilaturahmi kepada orang yang keras dengan kita atau yang memusuhi dengan kita. Berarti kita menjalin silaturahmi yang sudah putus, kita harus mendekati. Jadi malah bukan berarti kita menjauh, tapi kita harus mendekati kepada orang-orang yang keras dengan kita. Kalau kita sebagai orang Islam menjauhkan kepada orang yang keras dengan kita, maka tidak akan terjalin ukhuwah Islamiyah yang kita harapkan atau yang kita dambakan. Apalagi di kondisi COVID sekarang ini, memang kita tidak bisa bersilaturahmi face to face, tapi alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi yaitu lewat WA, lewat IG ataupun juga lewat FB. Itu bisa kita laksanakan pada saat ini di pandemi COVID-19 sekarang ini. Alhamdulillah, pimpinan daerah Muhammadiyah juga menjalin silaturahmi lewat kajianmu yang setiap pekannya kita bisa mengikuti 2 kali dalam 1 pekan. Nah, ini juga untuk menjalin ukhuwah Islamiyah kita. Nah, yang utama memang jalinan silaturahmi kita adalah dengan orang tua kita. Nah, ini yang paling utama yang harus kita perhatikan. Yang keempat adalah wa an uksira min la haula wala quwata illa billah. Rasulullah berwasiat agar kita memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah.
La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya Allah. Jadi kita ini hidup dengan aktivitas apapun, sepenuhnya kita bisa beraktivitas, bisa mengikuti kajian seperti ini juga karena Allah. Kita bisa bekerja juga karena Allah. Kita bisa mendapatkan rezeki yang banyak juga karena Allah. Maka dalam setiap hari makna dari la haula wala quwata illa billah kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 5 yang dalam setiap waktu sholat kita selalu mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan itu juga relevan dengan doa kita yang setiap hari. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nah, ini yang selalu kita baca dalam setiap hari, bahwa kita mohon kepada Allah, berlindung kepada Allah, agar kita selalu banyak berzikir kepada Allah, syukur kepada Allah, kemudian kita berkata yang baik, beribadah yang baik kepada Allah. Nah, selanjutnya yang kelima adalah wa'an atakallama bimuril haqi, berkata yang baik walau, berkata yang benar walau itu pahit. Jadi ketika ada sesuatu yang itu memang tidak baik, tidak benar, katakan bahwa itu adalah, kalau itu salah katakan salah, kalau itu haram katakan haram, kalau itu syirik katakan syirik. Jangan ketika itu haram dikatakan halal, ketika syirik dikatakan tauhid, ketika itu mungkar katakan mungkar, jangan ketika mungkar katakan ma'ruf. Ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Memang kita menjadi orang Islam, memang kita diperintahkan untuk menyampaikan yang benar walaupun itu pahit, ya. Kulil haqqo walau kana murun. Jadi katakan yang benar walaupun itu pahit. Kemudian yang keenam adalah wala ta'khudni fillahi laumatul laim. Jadi Rasulullah berwasiat kepada kita, agar kepada Abu Dzar, agar tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah. Kita sebagai daiyah, atau kalau kita di dalam persyarikatan, ibu-ibu sebagai warga Aisyah, tentu kita sebagai warga Aisyah itu atau sebagai orang muslim itu, kita selalu diminta nasihatnya, diminta tausiahnya, atau untuk memberikan ketika ada orang yang punya masalah itu, kita diminta untuk memberikan solusinya. Dan selain itu kita juga berdakwah entah lewat media sosial, lewat kita di dalam satu perkumpulan. Kalau secara umum di dalam negara kita ada Dawis, ada PKK, maka kita jangan takut ketika kita dicela. Jadi jangan menjadi seorang yang penakut. Karena dalam dakwah itu, orang yang berdakwah itu ketika kita ada tantangan, itulah dakwah yang sukses. Ketika kita berdakwah kok tidak ada tantangan, berarti dakwah kita belum sukses. Yang terakhir, para pemirsa yang saya hormati, wa an la as'alan nasa syai'an. Beliau melarang Abu Dzar atau melarang aku agar tidak meminta-minta sesuatu pun kepada manusia. Nah, inilah satu catatan kepada kita semuanya, bahwa kita tidak boleh meminta-minta ketika kita kekurangan kepada sama manusia. Yang kedua, kita tidak boleh meminta-minta dalam berdoa selain kepada Allah. Jadi kita harus berdoa, segala sesuatu yang kita mintakan harus langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh meminta-minta kepada manusia. Demikian para pemirsa yang saya hormati, 7 wasiat dari Abu Dzar. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar kondisi pandemi COVID di negara kita segera berlalu. Kita bersama-sama untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf, nasru minallah wa fatun qorib. Semoga kita bisa bertemu kembali. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.